Izin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada yang kebetulan hari ini wasilah datang silaturahim ke Surau Bitamu Jalan bertepatan dengan hataman seri ke-35. Tapi agak berbeda dengan kantor pusat ya. Saya berpikir siang tadi, kalau kantor pusat itu zuhur, jadi biar SPA santri-santrinya di Pondok Masjid Kapal pada bisa kumpul, maka hataman dibikin siang. Jadi tadi alhamdulillah izin ya. Jadi tadi saya pikir sudah selesai hatamannya, ternyata di sini Pak Indonesia. Jamaah Iya, ini jamaah ya. Jadi ini juga di luar London ya. Jadi tidak ada ngasih tahu kalau disuruh ngasih sambutan, cuma disuruh duduk di dalam di hataman gitu. Insya Allah. Mohon izin pada yang sudah semuanya, bukan maksud mengajari, juga di sini hanya memberikan sambutan, sharing. Tadi melihat seri hataman kita sekarang masuk ke seri 35, dan ternyata ini ayat Qur'annya jatuh di surah Fatir. Surah Fatir ini sering banget disampaikan oleh kiai kita. Salah satu ayat Quran yang menjadi strong why, yang menjadi sebuah alasan kenapa kita bergerak di sebuah gerakan yang atas izin Allah sekarang sudah hampir seluruh kota di Indonesia, ya kan? Sudah hampir ya. Cabangnya gerakan infak beras ini ada di Aceh sampai Papua. Sebuah gerakan yang dulunya mungkin kelihatan kecil, tapi masya Allah tabarakallah memberikan dampak banyak. Dan surah 35 ini, surah Fatir ini ayat Quran yang ingat banget saya nasihat dari kiai bahwa kita yang perlu Allah, bukan Allah yang perlu kita. Mau kita baca Quran, mau kita hataman, mau kita baca Quran satu hari satu juz, mau kita pun tinggalkan Quran, itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah. Jadi bukan Allah yang butuh kita baca Quran, Allah tidak butuh itu, tapi kita yang butuh untuk datang kepada Allah, wasilah dari baca Quran. Mungkin terlihat dan kerasa lelah, harus pada sholat baca 2 lembar, namanya iman naik dan turun. Tapi mumpung masih di atas bumi, mumpung masih hidup, banyak-banyaklah beramal sholat, karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang nanti akan diterima Allah dan menjadi wasilah turunnya ridha Allah, turunnya kasih sayang Allah, sehingga Allah izinkan kita bisa masuk surga. Maka baca Quran kita yang sekarang kita lakukan sedikit-sedikit, ya kan, ada sholat 2 lembar, ada sholat 2 lembar, selesai hataman, besok mulai lagi dari juz nanti, terus begitu. Mudah-mudahan hal ini menjadi wasilah sebagai bentuk nyata kita bahwa kita yang perlu Allah, karena Allah tidak perlu kita. Sayang kalau kita tak memanfaatkan momen ini. Ada tempat yang dimuliakan Allah, tempat terbaik di muka dunia, masjid, ya kan, surau, tempat kita bisa kembali pada Allah, tempat kita bisa datang ke Allah. Di sini sudah disediakan berbagai macam fasilitas, masjid aman, suraunya aman, dingin, karpetnya empuk, kita hanya tinggal datang. Dan masya Allah di surau ini juga disediakan makan. Nah, itu hiburan orang Jakarta kan, subuh aja malam ada ya yang sama. Insya Allah nanti di surau ini juga pada hataman ini ada makanan ya. Nah, nanti disiapkan makanan dari masjid untuk para jamaah. Mudah-mudahan ini bukan jadi niat semata-mata kita datang hataman untuk makan aja, enggak. Tapi yang saya tahu tadi di surah 35 surah Fatir ayat 15 kalau saya tidak salah, kita yang perlu Allah, kita yang butuh Allah. Dan di malam hataman ini, ya kan, selesai baca 30 juz ditutup dengan doa tadi. Di malam ini banyak sekali diturunkan keberkahan. Kadang-kadang kita nih, saya juga termasuk orang yang dulu gitu ya, khatam Quran itu hanya di bulan Ramadan aja. Bulan Ramadan sama dulu waktu kecil saya ingat. Di bulan-bulan lain tuh udah nggak tahu di mana Quran kita. Kadang-kadang buka Quran tuh
saat ketemu Ramadan. Selesai Ramadan, simpan lagi Quran. Jadi datang ke surau di tahun jalan ini mengingatkan kita untuk meramadankan setiap bulan. Kebiasaan kita di bulan Ramadan kita lakukan di setiap bulan-bulan ini. Karena Quran ini bukan hanya dibaca atau dapat dihatamkan di bulan Ramadan saja, kan? Tapi juga di bulan-bulan yang lain. Karena kita yang perlu Allah, maka kita harus cari cara supaya bisa dekat sama Allah. Salah satu caranya kita harus baca Quran. Karena nasihat Kiai juga pada kita semua, apapun yang mendekat dengan Quran pasti mulia dan dimuliakan. Ya kan? Kertas tipis, kalau kita lihat ada tisu kan, kertas tipis kalau bersin kita ambil, kita lap ingus kita pakai tisu. Berani ngambil tisunya lagi, paling gigi dibuang. Tapi kalau di atas kertas tipis itu ada yang Quran, berani tidak lap ingus? Tidak berani. Ya kan? Kulit kambing dibiarkan begitu saja, kemarin kurban kan? Tidak ada yang berani, tidak ada yang mau ngambil, palingnya kerjanya jadi kerupuk gitu. Tapi kalau tertulis ayat Quran, saya rasa tidak berani disimpan, bukan saya rasa, pasti tidak berani disimpan di bawah. Minimal ditempel di atas dinding, dimuliakan. Benda mati saja, nempel ayat Quran, mulia. Apalagi ayah bunda semua ini yang di dalam kepalanya, di dalam hatinya ada Quran, pasti dimuliakan Allah. Ya kan? Itu analogi sederhana yang mudah-mudahan secara singkat ini saya bisa sampaikan. Karena saya duduk di sini bukan untuk dalam rangka SMK ya, nah. Ini untuk kasih kata sambutan aja. Dan ini juga di luar Ramadan. Tadi tidak ada dibilang sama satu untuk ngasih sambutan. Soalnya tadi saya agak curiga. Yang terhormat ayah dan wakil pengasuh ada saya. Oh ini tanda-tanda nih, makanya izin Kiai. Ini ben membuka saja, insya Allah nanti tausiah kita akan dengarkan nasihat dari Kiai Muhammad Soleh. Tadi saya dengarnya kayak mirip Amal Sahir kok. Jadi Masya Allah ya, ada yang beneran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini meskipun singkat memberikan insight kebaikan dan manfaat untuk ayah bunda. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqimus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Majelis Khatmul Quran, insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus seluruh pengurus daripada surau Taman Zalan, di antaranya wakil pengasuh yaitu Al-Ustaz Irfan yang dari Bandung, saya dengar jauh-jauh. Juga pengurus masjid di antaranya yang saya kenal Ustaz Arif, serta para asatidz yang lainnya, Ustaz Samsul dan yang lain-lain yang maafkan saya tidak bisa menyebutkan nama, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim yang saya miliki. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dapat hadir di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah yang tadi disebutkan Surau Taman Zalan, yang kita dalam acara Khatmul Quran. Saya berkeyakinan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan kita sampai menghatamkan itu Al-Quran, kita membacanya atau mendengarnya saja, itu Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum turhamun, niscaya kalian akan diberikan rahmat oleh Allah.
Jangankan kita sampai baca Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah di dalam Al-Quran, dan apabila Al-Quran dibacakan, wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan saksama, wa ansitu, dan diamlah. Jika kita sudah melakukan dua itu, kita dengarkan dengan seksama itu bacaan Al-Quran, kemudian kita dengarkan dengan seksama, kemudian kita diam, apa yang akan kita dapatkan? Allah firmankan, la'allakum turhamun. Niscaya Allah akan berikan rahmat sama kita, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita ngaji dulu di pondok ya pada saat itu kalimat la'alla itu kan mempunyai 4 faedah itu. Ya, punya 4 faedah: litaraji, litawakku, lil istifham, lita'lil. Ya, litaraji. Litaraji itu tolabul amr al mahbub, mengharapkan sesuatu yang dia cintai. Ya, pengharapan itu bermakna itu. Tetapi banyak ulama juga, diantaranya Ibnu Athir, itu dalam kitab Nahwunya beliau menambahkan 4 fungsi daripada la'alla itu kalau manusia yang mengucapkan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, kata beliau ditahqiq. Jadi ada kepastian di situ untuk menunjukkan kepastian bahwa siapa orang yang dibacakan Al-Quran kemudian dia dengarkan dengan seksama dan diam, maka la'allakum turhamun, pasti, niscaya, semoga, pasti engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai 30 juz baca. Tiap hari dibaca itu Al-Quran, yang kata Nabi dalam sebuah hadis yang udah sering kita dengar hadisnya, siapa orang yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, maka dia dapetin 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak katakan itu alif lam mim 1 huruf, walakin alifu harfun wal lamu harfun wa mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau baca alif lam mim itu aja udah 3 huruf, 3 kebaikan kali 10, 30 kebaikan dapetin, Masya Allah. Apalagi 1 Al-Quran yang kita baca. Jadi ini luar biasa. Ini kalau kita disingkapkan mata kita oleh Allah, maka kita akan melihat begitu derasnya rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun di tengah-tengah kita. Cuma kita tidak lihat rahmat Allah. Dan kalau 1 rahmat itu masuk ke dalam diri seorang hamba, maka sudah cukup dia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Begitu yang dikatakan para ulama. Seandainya seorang hamba, kata para ulama, seandainya seorang hamba mendapatkan 1 saja rahmat dari Allah, marratan wahidatan fi tuli umrihi, marratan wahidatan, sepanjang hidupnya dia dapatin 1 rahmat dari Allah, lakafahu dzalika syarafan wa karamatan, cukup udah baginya untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi mudah-mudahan ini apalagi tadi dibaca doa khatmul Quran, Masya Allah. Itu ketika dibacakan doa khatmul Quran, kata Nabi, man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran summa da'a, kemudian dia berdoa, amana, maka diaminkan itu doanya oleh 4.000 para malaikat. Masya Allah. Jadi 4.000. Makanya saatnya kita berdoa, mudah-mudahan pulang dari sini kesusahan yang kita ada nih dalam kehidupan dunia, Allah ganti dengan kemudahan. Yang lagi kurang sehat, Allah kasih kesembuhan. Yang punya utang-utangnya dilunaskan. Yang gak punya duit-duitnya dibanyakin. Duit tapi dikencang. Iya. Tapi memang begitu yang dijanjikan oleh Allah buat orang-orang yang mereka selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nggak mungkinnya dia berada dalam kesusahan dalam kehidupan dunia. Allah yang janjiin, dia dapetin rahmat, dengerin aja dapetin rahmat. Apa itu rahmat? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam ayat yang lain, ahum yasimuna rahmatar rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kata Allah dalam bentuk pertanyaan, Allah berfirman, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat daripada Tuhanmu? Kemudian dijelaskan oleh Allah, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membagi-bagikan ma'isyah, kehidupan fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami yang mengangkat sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Masya Allah. Allah yang kasih ma'isyah. Makanya kita pegel-pegel. Ibu-ibu ada yang kesemutan kan, udah kan? Ya. Ada yang kesemutan. Tadi soalnya saya ada yang lonjor. Ada yang kesemutan. Sebutnya biar pindah tuh kalau lonjor ya. Masya Allah. Kesemutan kita lakukan berjam-jam dari habis maghrib ibu di sini sampai sholat isya berjamaah, kemudian membaca khatmul Quran. Kita ini sedang berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang tadi saya baca surah Fatir, ini ayat 29, ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah,
Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, dia berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, Al-Quran dijadikan pedoman sama diri dia. Bahkan ada beberapa ayat yang bisa kita amalkan daripada Al-Quran, walaupun mungkin belum secara keseluruhan. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu orang sedang mengharapkan perniagaan dengan Allah, dengan perniagaan yang tidak akan merugi. Dia gak bakalan kena rugi. Ketika seseorang sudah berniaga kepada Allah, dia gak bakalan kena rugi. Tidak ada perniagaan kepada Allah yang merugikan kita, gak ada. Kita baca Al-Quran akan dibalas oleh Allah dengan rahmat Allah. Terus kemudian ada yang tanya, Ustaz, kenapa ya saya sih ngikut terus Al-Quran? Kata Ustaz, dicurunin cucuran rahmat. Ya, begitu deras ya cucuran rahmat yang Allah turunkan di tengah-tengah orang yang membaca kitab-kitab Allah. Kalau kok hidup saya begini-begini aja, utang juga nggak lunas-lunas, misalnya gitu, sama duit juga kurang dulu, gitu. Kenapa bisa begitu tuh? Kita lihat, karena rahmat Allah itu, kasih sayang Allah, rahmat Allah itu ada semuanya ditempati di dalam diri kita. Tempat rahmat Allah itu Allah udah kasih kita masing-masing semuanya satu-satu. Apa itu tempatnya? Itu namanya tempatnya Al-Qalbu, hati kita. Ini hati menjadi tempat daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Ghazali itu membagi kriteria hati ketika orang-orang itu hadir di majlis-majlis yang dimana dicucurkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dibagi sama Imam Ghazali ada 4 model hati, kata Imam Ghazali. Yang pertama, seperti orang yang ketika ada hujan yang begitu deras, hujannya deras banget, kemudian dia pengen ambil itu manfaat air hujan, dia tadangin pakai ember wadah, ya Bu ya, saya ngomongnya ember aja lah supaya paham ya. Ember gitu, dia tadangin tuh pakai ember, itu air hujan, tapi naruh embernya salah tuh balik, hujannya terus turun. Pas dia lihat, pas hujan berhenti, dia lihat ada nggak nih air hujan yang kita tampung. Nggak taunya kagak ada. Kenapa nggak ada? Terbalik naruhnya terbalik. Makanya itu air hujan kagak nampung di ember kita. Kita naruh wadahnya, naruh embernya terbalik. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hadir di tempat di mana ditunjukkan rahmat dari Allah yang begitu deras, tetapi dia membawa hati yang terbalik. Dia membawa syariat yang terbalik daripada syariatnya Rasulullah SAW. Ini makanya kita perlu ngaji, kita perlu hadir di majlis-majlis ilmu, di antaranya yang ada di surau Duta Munzalan ini, agar kita tahu bagaimana syariat daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangankan di permasalahan yang lain, di permasalahan sholat saja Nabi sampai berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di permasalahan sholat saja, jangan sampai syariat kita berbeda dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu syariatnya Nabi? Dari para ulama-ulama kita yang mereka tulis melalui kitab-kitabnya, hadis-hadis Rasulullah, keterangan-keterangan tentang hadis-hadis Rasulullah, lalu kemudian disampaikan oleh guru-guru kita, agar kita menjadi orang yang punya hati tidak berlainan dengan syariat yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah berlainan itu sama apa naruh? Kata Imam Ghazali, kayak orang naruh ember ngarepin air hujan, terbalik, dia nggak bakalan masuk. Akhirnya pulang dari majlis zikir nggak mau manfaat. Yang kedua, kata Imam Ghazali, seperti orang yang tadangin air hujan sampai air hujan, gara-gara selalu Duta Munzalan, air hujan, sampai Z semua. Seperti dia tadangin itu air hujan pakai ember, naruhnya udah bener ke atas, naruhnya bener, embernya bocor. Akhirnya pas itu air hujan datang, ditampung di dalam satu ember, air hujannya berhenti, dia lihat ada nggak air yang ketampung? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Bocor embernya. Ternyata bocor embernya. Kata Imam Ghazali, itu seperti orang yang hadir dia di majlis, di satu majlis yang dicucurkan begitu derasnya rahmat Allah, tetapi kemudian pulang dari majlis itu dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat itu membocorkan rahmat Allah yang udah masuk ke dalam diri kita. Itu rahmat Allah keluar lagi. Kasih sayang Allah udah masuk sama kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita, tapi kemudian kita bermaksiat kepada Allah, kita berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya itu rahmat Allah keluar lagi, akhirnya nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, seperti orang yang dia naruh ember ketika hujan yang deras, naruhnya dia benar.
Embernya kagak bocor, cuma di dalam embernya ada kotoran, ada tai kucing, tai ayam, masuk tuh air hujan masuk ke dalam ember gitu. Tapi kemudian bercampur dengan kotoran, maka itu air bisa kita manfaatin nggak Bu? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada najis. Ada najis, airnya itu air buang lagi. Itu akhirnya kita buang. Kenapa kita buang? Karena bercampur dengan kotoran. Siapa? Kata Imam Ghazali, mereka adalah orang-orang yang hadir di majelis di mana diturunkan begitu rahmatnya Allah, begitu banyak rahmatnya Allah, tetapi mereka membawa hati yang kotor. Banyak penyakit-penyakit hati di dalam dirinya. Ada kibir, sombong, ada hasad. Itu penyakit hasad bahaya tuh. Hasad itu ta'kulul hasanat kata Nabi, kama ta'kulun narul hatab. Itu namanya penyakit hasad. Dengki kata Rasulullah SAW, itu bisa memakan kebaikan-kebaikan ibu, kebaikan bapak-bapak, sebagaimana api memakan kayu bakar. Masya Allah. Tuh hasad tuh modelnya begini Pak Bu. Jadi kalau melihat ada orang dapetin nikmat, itu dia pengennya nikmat itu kagak ada buat orang. Dia pengen nikmat dari Allah itu buat dirinya aja. Jangan sampai itu orang dapetin nikmat. Begitu. Itu hasad namanya. Beda dengan namanya giftoh. Kalau giftoh itu dia ngarepin apa yang didapatkan dari Allah buat saudaranya, tetapi dia nggak ngarepin nikmat itu juga berhenti dari saudaranya. Kalau yang itu nggak apa-apa, giftoh. Ya nggak boleh hasad. Kita kalau melihat nikmat dari Allah kepada orang lain, kita pengen apa dia sih yang dapat? Aturan gua, jangan biarin aja susah, begitu. Itu namanya hasad tuh, penyakit hasad. Itu tak perlu hasanat, karena tak perlu narul hatab. Itu dapat memakan kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api memakan kayu bakar. Tetapi kalau gift toh, kita lihat ada saudara kita dapat nikmat, ya Allah enak banget itu, saya juga pengen ya Allah dapat nikmat kayak begitu. Tapi saya nggak mau nikmat itu juga hilang dari saudara saya. Itu namanya gift toh. Kalau itu nggak apa-apa. Masya Allah. Jadi pas dia masuk itu air ke dalam ember, embernya penuh dengan kotoran. Akhirnya nggak ada manfaatnya lagi. Maka hati yang keempat kata Imam Ghazali, mudah-mudahan hati kita semua nih, kalau embernya bener, embernya kagak bocor, habis gitu hati kita mudah-mudahan terbebas dari segala macam penyakit hati. Karena di antara cara membersihkan penyakit hati itu adalah kita hadir di majelis-majelis semacam ini. Ini cara membersihkan. Kata Imam Ghazali, airnya masuk ke situ, tertampung, kagak bercampur sama najis, maka insya Allah dapat kita manfaatkan itu air buat berwudu, buat nyuci, buat segala macam ya Bu ya. Iya. Nah mudah-mudahan itu semuanya hati kita semuanya. Kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan cucuran rahmat yang begitu deras Allah turunkan di tempat ini membawa manfaat buat kita semuanya. Masuk ke dalam diri kita, terus membawa manfaat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kan tahu dalam bahasa Rasulullah SAW, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah ahlullah. Coba deh, ibu pikirin kan, ahlullah kata Nabi, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai ahli-ahli dari kalangan manusia, keluarga-keluarga daripada kalangan manusia. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah manhum, wahai Rasulullah siapa mereka? Siapa itu keluarganya Allah dari kalangan manusia? Maka kata junjungan kita baginda Nabi Muhammad, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullah. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mereka adalah ahlullah wasahatuhu, dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala, para wali Allah. Itu keluarganya Allah. Coba kalau ibu pikir ini, itu kalau keluarga presiden ada yang susah nggak Bu? Keluarga presiden Pak Jokowi, kenapa nggak ada yang susah ya? Ya orang nomor satu dari Republik ini. Kalau emang susah juga ditolongin sama Pak Jokowi. Kenapa? Karena keluarganya. Itu kan secara naluri manusia begitu. Manusia akan menolong kepada al-ikhwah, saudara kepada saudaranya. Pasti orang kerabatnya yang ada hubungan asap, dia akan tolongin terlebih dahulu. Itu naluri manusia, udah pasti. Makanya kalau ada orang yang gede sama saudara kandungnya, itu aneh. Kok bisa ya? Satu darah, terus benci gitu sama saudaranya. Dulunya bareng-bareng masih kecil, sampai gede. Dulu pernah main bareng-bareng, ngapa jadi pas udah sama-sama berkeluarga terus dekat sama saudaranya? Aneh. Karena secara nasab hubungan darah itu pasti akan membuat timbul kasih sayang kepada saudaranya. Makanya Jokowi, keluarga Jokowi nggak yang susah. Kenapa? Jokowi nomor satu di Indonesia. Nah sekarang kalau Allah coba, keluarganya Allah yang ada di atas permukaan bumi ini adalah mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka tidak mungkin ya ketika kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, lalu Allah biarkan kita terus berada dalam kesusahan. Allah akan bantuin kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Bahkan dijanjikan oleh Allah dalam surah Muhammad, innana walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh,
dan orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Al-Quran. Wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Apa yang akan mereka dapatkan? Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah bakalan hapus semua kesalahan-kesalahan mereka dan Allah perbaiki keadaan mereka. Buat orang-orang yang mereka yakin dengan apa yang mereka baca daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang kan kita paro-paro, Bu. Yakinnya sama Al-Quran paro-paro. Kalau separuh yakin, separuh kagak. Kalau kita enak-enak yakin kadang-kadang. Tapi aneh juga, ada yang giliran berat dia yakin, giliran dikasih enteng, dikasih hadiah dia nggak yakin. Contohnya apa? Ibu puasa ada nggak yang ninggalin tanpa uzur? Puasa Ramadan ada nggak yang tanpa uzur gitu? Bigoir uzrin, nggak ada uzur terus ibu berani tinggalin? Enggak. Kenapa? Karena kita berkeyakinan ada perintah Allah di dalam Al-Quran. Ayatnya jelas, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib itu puasa Ramadan, nggak boleh ditinggalkan. Bigoir uzrin, tanpa uzur, nggak boleh. Kita yakin kita kerja itu, padahal puasa nahan lapar dari pagi sampai sore, ya sampai maghrib. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Lapar kita tahanin. Tapi ketika dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nggak banyak orang yang mengambil jalan ini. Nggak banyak orang, padahal Allah berjanji, dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan keluar dari segala kesempitan. Nggak sampai di situ. Wa razaqahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita usahakan. Tapi nggak banyak orang yang percaya itu. Kenapa bisa begitu? Ya, contohnya juga, misalnya kita percaya bahwa Al-Quran itu nggak ada keraguan, Bu. Percaya nggak? Percaya, orang kita baca, kita yakini. Cuma kalau kita ketemu ayat gitu, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Mau nggak kira-kira gitu? Dan siapa orang yang lagi disempitin hartanya, rizkinya, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, maka berinfaklah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Kira-kira mau nggak? Duit lagi kita punya, yang lagi susah, kayak tadi sebegini habis corona misalnya, usaha lagi belum lancar. Terus ada orang ngomong begini, ketika kita ngomong, ya Allah dagang sepi banget ini, usaha saya lagi sepi. Terus ada teman kita ngomong begini, Bu, kata Allah di dalam Al-Quran, kalau ibu pengen dibantuin sama Allah, suruh berinfak, suruh sedekah. Kira-kira kita ngomong gimana kita? Enak aja katanya, emang saya lagi susah disuruh sedekah. Padahal Allah pengen mengeluarkan kita dari kesusahan. Allah pengen keluarin kita dari segala kesusahan tersebut. Makanya disuruh oleh Allah, kalau kau lagi disempitin rezeki, maka berinfaklah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian, supaya kita keluar dari kesusahan tersebut. Maksudnya supaya tidak disempitin lagi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak banyak orang meyakini. Maka alhamdulillah ada surah berjalan di sini, sholat berjamaah, ya, sholat jangan suka ditinggalin, Bu. Itu yang tadi ayat yang saya baca sekali lagi, surah Fatir ayat 29. Ya, siapa orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, jangan tunda-tunda sholat. Ya, Quran kita baca, sholat kita jangan tunda-tunda, jangan entar-entar ya. Kalau udah sholat, yang udah waktunya sholat, kadang-kadang kita yang entar. Iya, entar, akhirnya sampai sore itu sholat johor. Sholat johor bisa jam 2 gitu, naudzubillah ya. Iya, jangan kita tunda-tunda tuh. Mumpung tadi disebutkan oleh saya, mumpung masih hidup. Ntar kalau udah mati nggak bisa sholat lagi kita. Disolatin. Lagian kalau yang udah mati sholat, kira-kira yang lain takut nggak? Dia udah mati, Ibu, tiba-tiba datang ke sirong mudah-mudahan. Wah, orang udah mati. Manusia juga pada kabur kali ya. Masya Allah. Iya, mumpung. Karena memang kalau kita udah mati, kita nggak bisa beramal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Jika mati anak Adam, putus semua amalnya. Dulu dia bisa sembahyang, nggak bisa sembahyang lagi, nggak bisa sholat lagi. Walaupun ada beberapa tuh riwayat-riwayat yang menyebutkan ada orang-orang yang setelah matinya dia masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Al-Imam Sabiq Al-Bunani, seorang tabi'in. Itu doanya yang waktu masih hidupnya, beliau baca doanya, mungkin doanya kita nggak pernah baca. Allahumma in a'taita ala ahadin as-salata fi qabrihi fa'atini as-salata fi qabri. Pernah nggak berdoa? Ya Allah, apabila seseorang kau perkenankan untuk sholat di dalam kuburnya, jadikan aku sebagai orang yang sholat di dalam kuburku. Pernah nggak kita doa kayak gitu, Bu? Kita doanya apa, Bu? Rezeki mulu. Kita aja rezeki mulu.
Kalau pernah kita mikirin kuburan, nanti bakalan ibu pernah nggak itu? Itu doa daripada Al-Imam Sabit Al-Bunani. Itu dalam riwayat beliau ketika telah meninggal dunia, terus kemudian sahabatnya berkunjung ke makam beliau untuk menziarahi makam beliau. Itu sahabatnya melihat bahwa kuburannya itu gempur. Tahu gempur? Kalau di Kober tuh besar gitu ya, tanahnya gempur. Itu sahabatnya melihat Al-Imam Sabit Al-Bunani lagi ruku dan sujud di dalam kuburnya, masya Allah. Tapi itu orang-orang khusus. Iya, orang yang doanya kayak begitu. Kalau kita emang gak pernah doa begitu, iya kan? Iya, masya Allah. Mudah-mudahan makanya kita menjadi orang-orang yang bisa mengisi waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ibu itu kalau kita melihat kuburan, Bu, itu serem banget, Bu. Ya Allah. Tapi kalau ibu ada yang lihat, ada yang lewat kuburan nggak tahu pulang. Nah itu lihat kuburan nih, lihat kuburan. Ibu tengok ke kuburan, tengok aja gitu. Itu kira-kira sepi apa ramai, Bu? Sepi gelap. Saya ingin berkata itu baru atasnya. Nanti pada waktunya kita berada di dalamnya. Nanti pada waktunya kita berada di dalamnya tuh. Kita buka, kita dihadapin ke kiblat. Pala kita ada di sebelah utara, kaki kita ada di sebelah selatan. Sendirian, nggak ada yang temenin kita kecuali bacaan Al-Quran yang kita baca, kecuali amal-amal soleh yang kita lakukan. Itu yang temenin kita di alam barzakh. Ini sodako yang dikumpulkan itu 5.000, 10.000 dimasukin, itu jadi penerang nanti di alam barzakh kita. Jadi terangin. Jadi kalau yang 50.000 terangan di sini. Kalau yang gonceng dia benar dah. Saya sering bilang tega banget sih umat Islam gitu ya. Tega banget, walaupun pengurus mungkin nggak ngarepin, Bu. Nggak ngarepin ibu mau sodako buat ibu yang dibalas sama Allah. Cuma kan permasalahan tega banget sih kita umat Islam, ya Allah. Apalagi kalau amal Jumat, Pak. Itu kotak Jumat yang keliling tuh kalau Jumat. Besok ibu kalau punya laki bilangin 10.000 kalau Jumat. Itu kalau Jumat tuh keliling tuh. Ya Allah, pasti buka. Ustaz tahu aja. Ustaz tahu aja, orang saya pengurus masih juga. Makanya saya tahu. Ketika dibuka itu kotak, ya 2.000-an mulu. Ya Allah, saya ya Allah, tega banget sih umat Islam gitu ya. Itu kan hari Jumat, Bu. Hari Jumat itu kita baca sholawat 80 kali, diampuni 80 tahun dosa kita. Haji hari Jumat jadi haji akbar. Kalau haji wukuf di Arafah, hari Jumat itu jadi haji akbar. Masa kita boleh 5.000? Kalau dibalas juga kan sama Allah misalnya 2.000 ambil lagi 2.000. Dibalas 10 kali lipat berapa duit? Ya 20.000. Coba kalau 50.000 ibu suruh kasih tuh. Besok ingetin sama lakinya, suaminya, Pak. Besoknya hari Jumat, tadi saya dengar tuh ada ustaz ngomong gitu kan. Besok hari Jumat jangan mau 5.000, Pak. Ke masjid masa 5.000, 50.000 lah bawa ya kan. Diganti mau gopek 500.000. Alhamdulillah itu kan janji Allah. Jadi banyak orang yang dia juga membaca Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran, entah ayat motivasi menjadi semangat kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang kita tak yakin apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, siapa orang yang dia beriman kepada Allah, beramal soleh, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, maka hadiah yang akan mereka dapatkan kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, diampuni, dihapuskan semua kesalahannya dan diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekal kita, Bu, ibadah itu jadi bekal kita. Yang Ibu pernah lihat orang dari kuburan? Pernah nggak? Dia orang ini kuburan ini udah lama nih, kuburan udah lama, 20 tahun, 30 tahun, kena kegusur mau ada basoy. Kan digusur tuh, dipindahin dong ke kuburan, dipindahin, ibu digali ke kuburan. Itu ibu lihat tinggal apa itu kuburan? Tulangnya ada di mana, Bu? Tulangnya adanya kumpul menjadi satu. Tulang pala ada di situ, tulang tangan ada di situ, tulang kaki ada di situ. Semua itu tulang kumpul menjadi satu. Itu menjadi satu bukti ketika tubuh manusia masuk ke dalam tanah. Itu tanah bukan cuma menggenjot dari atas ke bawah, tetapi kiri kanan, depan dan belakang, sehingga kumpul itu tulang menjadi satu di tengah. Tulang pala di situ. Ya ibu kalau melihat nih, kalau ibu lihat pala ini, itu tulangnya jadi satu. Pala di situ, tulang tangan di situ. Itu memang itu tanah menggenjot. Makanya ulama kita ajarin suruh baca surah Ar-Rahman, Yasin, Ar-Rahman, Tabarok, ya, terus Waqiah, ya kan, baca Yasin. Kan kalau kita dikuburin, kan kepala kita sebelah sono harusnya, kaki kita sebelah sono, bener nggak? Kenapa jadi pas kita gali itu tulang jadi satu? Kalau cuma jadi tulang doang, otomatis bisa. Palanya di sono, kakinya di sono, tulang kaki. Kenapa jadi kumpul? Itu kan jadi bukti bahwa itu tanah menggenjot. Suruh baca 4 surat, surah Yasin. Kadang-kadang kita hafal tuh surah Yasin, udah banyak yang hafal, walaupun hafalnya nyamber. Kalau ditanya, ibu hafal Yasin? Ya tergantung yang di samping saya. Kalau di samping saya hafal, ya saya hafal. Iya, walaupun main samber-samberan, tapi alhamdulillah telah juga walillahi tur.
Waqiah udah gacuan kita dah, ya kan? Waqiah. Emang Nabi yang bilang siapa orang yang baca Waqiah setiap hari, maka dia akan terhindar dalam, dia gak bakalin menimpa kepada orang yang baca Waqiah itu kesusahan fakrun abad selamanya. Siapa orang yang baca Waqiah tiap hari, dia gak bakalan tertimpa kefakiran selamanya, kata junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So baca tuh Waqiah. Itu kan kisahnya kan ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau kedatangan Sayyidina Utsman bin Affan. Oh, udah jam 9, ini terakhir. Ya tadi bilang jam 9 ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kedatangan Sayyidina Utsman bin Affan yang waktu itu menjadi khalifah. Ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mendapati Rasulullah, banyak meriwayatkan hadis juga. Ya, waktu di zaman Sayyidina Utsman, beliau udah dalam kondisi sakit di kota Madinah. Sebelumnya menjadi qadhi di kota Kufah. Sebelumnya lagi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pemegang kunci Baitul Mal. Ya, waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tapi kemudian di zaman Sayyidina Utsman, di separuh jabatannya itu beliau dalam kondisi sakit, akhirnya pulang ke kota Madinah. Ketika beliau sakit, diparanin sama Sayyidina Utsman, namanya sahabat, khalifah lagi Sayyidina Utsman. Diparanin, ditanya, apa yang kau butuhkan? Engkau dalam kondisi sakit, engkau perlu biaya buat berobat. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, enggak perlu, saya enggak perlu itu. Kalau gitu saya paranin dokter deh, saya bawain dokter. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, enggak usah, dokter nambah aku menjadi lebih sakit lagi. Kalau begitu gajimu yang kau nggak pernah ambil dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab, gajinya dia nggak pernah ambil. Gajinya dia nggak pernah ambil, di bank saya kasih gajimu untuk setelah kematian engkau untuk anak-anakmu. Kata dia, aku nggak pernah takut. Aku nggak pernah takut anakku dalam keadaan susah. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, siapa orang yang baca Waqiah tiap malam, dia nggak bakalan tertimpa dengan kefakiran. Dan aku telah ajarkan itu kepada anak-anakku. Jadi aku nggak pernah khawatir, kata dia. Aku nggak pernah khawatir anak-anakku dalam keadaan susah, karena aku telah ajarkan mereka untuk membaca surat Waqiah tiap malam. Makanya baca ibu Waqiah, ya, Yasin, Tabarok, Ar-Rahman, baca tuh kalau 4 surat buat jagain kita, Bu. Buat kita nanti ketika kita di alam kubur, jagain kita, kiri kanan kita dijagain sama bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca. Kalau memang kita belum bisa misalnya baca 30 juz, ya kalau bisa sih alhamdulillah satu hari, one day, one juz, ya. With Al-Quran, everything easy. Ya kan, kelihatannya sekolah juga saya. Iya Allah. Jadi kalau dengan Al-Quran semuanya akan menjadi mudah gitu ya. Karena di situ kita dikisahkan begitu banyak tentang bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita selaku hamba-hamba. Kita tinggal jalanin apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam hidup kita. Insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Begitu yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau jalan ada map nih, ada apa sekarang, ada apa itu? Map, ya ada waze, ya kan? Kita itu, ada petunjuknya, gak akan sesat kita. Bukan jangan kemana juga, ke Parung, Rumpin, Gampang Surade, dikasih mapnya sama tuan rumah. Gampang ya, tinggal ikutin set. Coba ibu pengen tahu, nggak usah pakai map dah. Belum tahu ke sana, nggak pakai petunjuk, jalan aja dari motor, habis handle. Udah kesesat, pusing nggak tuh hidup? Pusing. Kenapa masih ada petunjuk? Supaya kita nggak bingung dalam menjalani hidup. Kayak kita lagi mau kondangan, kalau ada mapnya kan enak, kita tinggal tuju kepada, diarahin gitu. Begitu juga Al-Quran, itu menjadi petunjuk. Hudal linnas, menjadi petunjuk buat kita manusia, menjadi petunjuk buat orang-orang yang beriman, menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan dengan adanya khatmul Quran yang diadakan setiap hari di tempat ini, ya kita bisa mendengar. Kalau lagi baca Al-Quran, saya dengar kalau maghrib ada suaranya keluar ya. Benar ya? Dia dikeluarin gitu suaranya. Bagus, alhamdulillah. Itu orang yang mendengar, dia dapat rahmat dari Allah. Iya, mungkin matanya nggak melihat huruf-huruf Al-Quran, tapi kupingnya mendengar. Bapak yang lagi dagang di sono misalnya, ada pedagang, dia dengerin bacaan Al-Quran. Iya. Kalau makanya aneh kalau orang dengerin bacaan, siapa sih itu berisik amat ya? Itu aneh. Iya, masa orang baca Al-Quran? Kan kalau dulu di tanah Betawi, di Batu Kanan itu kalau Ramadan, itu semuanya baca Al-Quran tuh. Habis tarawih, kedengeran suaranya tuh, semuanya tuh. Iya, makanya aneh kalau ada orang Islam ketika dengar baca Al-Quran, jangan baca Quran gitu. Kan ada tuh, maaf, karena saya pernah dilaporin ke Zaki lah gitu. Jakarta One itu, ya Jakarta One itu. Kenapa? Karena waktu suara masjid mengganggu apa? Kalau mau subuh kan kebetulan nih Bang Madi ini salah satu ini di masjid itu suka baca tarhim ya, baca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu ada nabi kan? Jakarta satu. Terus dilaporin ke kecamatan ada kelurahan ke saya ya, Pak Lurah Lumpur ya kan. Terus saya bilang ya siapa Pak Lurah? Nggak tahu orang ya, karena kan laporan itu rahasia ya, laporan itu rahasia. Jadi kalau Jakarta satu laporin kecamatan.
Ya saya bilang orang Islam ke orang Nasrani gitu, orang selain Islam kayaknya sih orang Islam ya Ustaz. Masya Allah. Saya bilang orangnya masih ada nggak di sini? Tahu udah pindah apa belum? Ya orang Islam kok aneh kan ya? Kalau orang Islam dia nggak demen dengerin ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita terus bisa mencintai Al-Quran. Jadi nggak baca satu hari satu juz, mungkin satu lembar, ya 2 lembar, nggak bisa 2 lembar. Yang penting jangan sampai tadi yang diperumpamakan oleh Ustaz Irfan, Al-Quran dibacanya cuma waktu Ramadan doang. Sampai lagi cuma menjadi buat apa mas kawin nikah, iya kan? Itu Al-Quran. Jadi mas kawin kitab suci dan seperangkat alat sholat. Soalnya di situ tahu aja di atas kawin. Punya anak 2 baru ingat dulu mas kawinnya Quran gitu. Masih aku udah berdebu semuanya. Masya Allah, naudzubillah. Ya jangan sampai ya kita bisa tiap hari baca 1 ayat 2 ayat yang kita baca, Masya Allah itu bermanfaat luar biasa. Terakhir Bu, siapa orang kata ulama siapa orang yang baca Al-Fatihah 40 kali setiap hari dia baca, maka insya Allah hidupnya tidak akan lelah. Hidupnya min ghairi ta'ab, dia gak bakalan merasakan kelelahan. Ibu baca Fatihah 40 kali setiap hari, nggak lama 40 kali baca Fatihah. Itu dari zaman yang saya mau udah diajarin, nggak taunya sekarang di YouTube ada tuh dari guru Sumpul gitu ya, dari guru Bakit gitu ya, ada tuh 40 kali baca Fatihah itu beliau mengutarakan itu dari semuanya pondok itu diarahkan begitu. Awalnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus bismillahnya disambung dengan Fatihahnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, baca 1 ayat gitu ya. Terakhir amin, baca lagi pakai bismillah. Bismillah doang, nggak pakai auzu lagi. Auzunya pertama doang, bismillah, baca lagi terus 1 ayat disambung bismillahnya dengan ayat pertama bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, terus terbaca 40 kali. Insya Allah hidup kita nggak bakalan capek. Kerjanya nggak capek, usahanya nggak capek, kan enak ya Bu ya. Dan udah banyak sekali dikasih jalan oleh para ulama-ulama kita melalui yang mereka ketahui daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau laki pengen pada saya sama ibu baca bismillah tiap hari sebanyak umur ibu. Iya, itu baca bismillah. Itu laki mau marah kagak jadi. Laki dari mana-mana utar ngomel ini bininya. Pas lihat kita di rumah, Bu, ya kagak jadi. Kayaknya kelihatan tambah sayang aja sih sama kita bacain bismillah seumur hidup kita. Ya umur kita misalnya berapa sekarang? 17. Ini 17 ada? 25 misalnya, atau 31, 41 ya baca bismillah 41 kali, 40 kali, 35, tergantung umur kita. Minta sama Allah biar orang-orang di sekitar kita sayang sama kita, dan kita juga memberikan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah. Saya senang ketika kemarin Ustaz Ma'ruf terus Ustaz itu mengabari saya untuk bisa hadir di Majelis Khatmul Quran. Rasanya saya kira karena saya tentunya akan berhadapan dengan orang-orang yang tubuhnya dilumuri dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, doanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tutup majelis kita dengan tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al Munzalah dan seluruh pengurusnya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya yang hadir di tempat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kasih sayang kepada kita semua. Allah berikan kemudahan kita untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dan maksud-maksud kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ya Karim, ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi kama an'amta anta kama asnayta ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu
إذا رضيت ونحن حبل فاعتبره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم يا فتاح يا حليم يا الله افتح علينا بفتوح العالمين. اللهم يا فتاح يا غفار يا الله افتح علينا أبواب مغفرتك. اللهم يا فتاح يا رحمن يا الله افتح علينا أبواب رحمتك. اللهم يا فتاح يا حكيم يا الله افتح علينا أبواب حكمتك. اللهم يا فتاح يا عليم يا الله افتح علينا أبواب علومك. اللهم يا فتاح يا رزاق يا الله افتح علينا أبواب أرزاقك. اللهم يا فتاح يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله افتح علينا أبواب السماوات والأرض وما بينهما فإن لك المفاتيح وأنت خير الفاتحين. اللهم يا فتاح يا نور يا الله افتح قلوبنا بنورك ونور القرآن. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأديار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم تقبل منا أعمالنا واكتب جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا وامحو أخطاءنا وتجاوز عن سيئاتنا يا الله يا رحمن يا غفار يا ستار. نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.